Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna selaku dosen Bahasa Indonesia saya karena telah memberi saya kesempatan untuk membuat video ini. Selain sebagai nilai UAS saya harap video ini mampu memberi banyak manfaat bagi seluruh penonton di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafia Widya Putri. Saya biasa dikenal atau dipanggil dengan Nafia. Kali ini saya akan berbagi informasi penting dan tentunya sangat menarik bagi kalian semua. Di sini saya akan membahas terkait artikel ilmiah yang akhir-akhir ini telah saya buat, yaitu yang berjudul Kesadaran Mahasiswa akan Pentingnya Literasi Kesehatan Mental. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya, apa itu kesehatan mental? Jadi, saya akan menjelaskan secara umum. Kesehatan mental adalah kondisi kesehatan secara berpikir, bertindak, dan beraktivitas. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental apabila mereka mampu menjalankan kehidupannya secara normal dan mampu mengelola stres mereka ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan di hidupnya. Dari penjelasan tersebut saja, dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu topik yang perlu diperhatikan. Mengapa begitu? Untuk alasannya akan saya jelaskan di bagian pendahuluan. Di sini saya akan menyajikan bagian pendahuluan saya, yaitu yang pertama saya akan membahas terkait data dari Riskesdas. Menurut Riskesdas tahun 2018, menunjukkan prevalensi gangguan mental yang ringan seperti depresi atau kecemasan pada usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8% dari seluruh penduduk di Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan mental yang berat seperti skizofrenia mencapai 1,7 dari setiap 1.000 penduduk di Indonesia. Selain itu juga ditemukan data bahwa angka bunuh diri di Indonesia mengalami peningkatan hingga 1,6 sampai 1,8 setiap 100.000 penduduk. Dan hal yang sangat menyedihkan dari ini yaitu kejadian tertinggi dialami oleh kisaran usia 15 sampai 24 tahun, di mana salah satu kelompoknya adalah mahasiswa. Karena mahasiswa adalah calon-calon intelektual, tentu sangat disayangkan apabila mereka tidak mampu menerima literasi kesehatan mental dengan benar. Beberapa teori mengungkapkan bahwa mahasiswa termasuk kelompok yang paling rendah jumlahnya dalam usaha mencari bantuan seperti ke tenaga profesional ataupun secara sosial seperti curhat atau sekedar bertanya. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyaknya stigma yang muncul di lingkungan mahasiswa. Untuk itu, literasi kesehatan mental sangat diperlukan untuk disebarluaskan dan juga diterapkan di lingkungan mahasiswa. Apa itu literasi kesehatan mental? Jadi menurut World Health Organization atau WHO, literasi kesehatan mental adalah literasi mengenai kesehatan yang mampu menciptakan pemikiran secara kognitif dan sosial yang mampu membawa seseorang untuk menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan yang baik. Berbagai platform saat ini telah menjadi sumber utama literasi kesehatan mental, terutama platform berbasis teknologi. Semakin canggihnya teknologi saat ini, maka semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh literasi kesehatan mental. Jadi, tujuan utama saya membuat penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan literasi kesehatan mental di kalangan mahasiswa dengan melihat beberapa aspek tertentu, yaitu seperti kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi kesehatan mental dan pengetahuan yang mereka peroleh dari literasi kesehatan mental, serta cara penyajian dan bagaimana ketertarikan literasi kesehatan mental terhadap mahasiswa. Nah, metode penelitian yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dengan populasi mahasiswa berusia kisaran 18 sampai 19 tahun atau mahasiswa yang sedang menempuh semester 2.
Penelitian ini melibatkan 30 responden yang memiliki tingkat pengetahuan terkait kesehatan mental yang bervariasi. Dalam penelitian ini, responden disajikan beberapa pertanyaan layaknya seperti kuesioner dengan beberapa pilihan jawaban, yaitu berupa pilihan ganda dan checkbox. Pertanyaan-pertanyaan ini mampu mengukur pengetahuan literasi kesehatan mental yang diperoleh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian yang saya dapat dari Google Form atau kuesioner yang telah saya buat, yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi kesehatan mental serta mengaitkannya dengan kesehatan mental itu sendiri, maka saya membagi ke dalam beberapa komponen. Yang pertama yaitu pengujian literasi kesehatan mental berdasarkan kesadaran mahasiswa, yang kedua berdasarkan platform yang digunakan, yang ketiga berdasarkan peran keluarga, dan yang keempat literasi kesehatan mental berdasarkan informasi yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu cara penyajian serta kepuasan dalam literasi kesehatan mental. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut, kita dapat membuktikan bahwa perkembangan literasi kesehatan mental di Indonesia sudah cukup baik, terutama di kalangan mahasiswa. Perkembangan ini mampu mengarahkan mahasiswa ke arah yang lebih positif, seperti contohnya menumbuhkan rasa kesadaran mereka akan pentingnya literasi kesehatan mental. Hal ini dapat dilihat dari seluruh responden di sini yang menganggap bahwa ini merupakan hal yang penting. Dengan anggapan seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah berhasil menekan stigma yang negatif terkait kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Di bagian ini juga saya akan menjelaskan mengapa saya memilih mahasiswa semester 2 atau mahasiswa kisaran umur 18 sampai 19 tahun, karena ditemukan gagasan bahwa mahasiswa semester 2 memiliki tingkat stigma yang cenderung tinggi dikarenakan belum memperoleh informasi terkait kesehatan mental di kampusnya. Adanya teori ini membuat saya ingin membuktikan apakah teori ini sesuai dengan kejadian saat ini. Namun, penelitian ini dapat menentang gagasan tersebut. Atau dengan kata lain, mahasiswa mengalami perubahan yang signifikan dalam pola pikirnya terhadap literasi kesehatan mental. Selanjutnya, saya akan membahas terkait literasi kesehatan mental berdasarkan platform yang digunakan. Tentunya, perkembangan atau kemajuan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah platform yang digunakan. Dari hasil penelitian ini diperoleh urutan platform literasi kesehatan mental dari pemilihan yang terbanyak hingga yang terkecil, yaitu yang pertama ada media sosial sebesar 36,7% dan YouTube sebesar 33,3%, dan artikel sebesar 20%, dan website sebesar 6,7%, dan yang terakhir belum memperoleh informasi sebesar 3,3%, yaitu sama seperti satu responden saja. Beberapa platform yang menjadi pilihan utama mahasiswa adalah media sosial dan YouTube. Meskipun banyak yang menganggap bahwa media sosial adalah platform yang mudah menjatuhkan mental seseorang, namun ternyata kemudahan akses informasi juga dapat diperoleh dari ini. Tak sedikit influencer serta para ahli psikolog yang terjun ke media sosial hanya untuk menyebarkan awareness serta untuk sebagai wadah penyebaran literasi kesehatan mental. Nah, keluar dari topik sebentar. Mengingat pentingnya literasi kesehatan mental, saya akan memberitahu sedikit akun serta para ahli yang mampu memberi informasi yang menarik dalam literasi kesehatan mental. Saya akan tampilkan di sebelah sini. Nah, sebagai platform utama yang menjadi pilihan mahasiswa yaitu media sosial. Di sini saya mencontohkan Instagram. Yang pertama yaitu ada Aji Santoso. Kalian bisa lihat di sini, dia merupakan salah satu orang yang memiliki pengalaman terkait gangguan mental, sehingga di sini dia menjelaskan banyak informasi terkait bagaimana cara mengatasi gangguan mental dan cara untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri. Selanjutnya ada Nago Dejena yang merupakan seorang ahli psikolog. Dilihat dari unggahannya, dia mampu memberi banyak informasi terkait kesehatan mental menurut perspektifnya. Dan yang terakhir yaitu ada platform kesehatan mental yaitu alpas.id.
Di sini tertulis komunitas kesehatan mental dan psikolog. Dan bisa dilihat juga di unggahannya yang membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Selain itu, semua jawaban yang mereka berikan itu memiliki penyajian yang cukup menarik dan juga sangat kreatif. Lanjut ke platform selanjutnya, yaitu YouTube. Mungkin sekarang kalian sedang di rumah, tidak ada kerjaan, bisa coba buka akun channel-channel seperti yang akan saya sebutkan. Yaitu yang pertama ada Menjadi Manusia. Di akun Menjadi Manusia ini, mereka membahas terkait kesehatan mental menurut berbagai macam perspektif dan pandangan orang yang pernah mengalami gangguan mental. Lanjut setelah itu ada channel yaitu 1%. Dalam channel ini membahas terkait penyelesaian dari berbagai macam permasalahan yang sering ditemui sebagai faktor gangguan mental. Dapat dikatakan akun ini memberi manfaat dalam menjaga kesehatan mental kita. Baik, kita kembali lagi ke penelitian. Terdapat sebuah data dari 13.000 peserta dewasa pada tahun 2015 dan 2016 dibuktikan bahwa pengguna media sosial berpeluang 63% lebih kecil untuk mengalami gangguan atau tekanan psikologis. Selain itu, para pengguna juga menjelaskan pengguna memiliki 1,63 kali kemungkinan untuk mencegah tekanan psikologis. Adanya keluarga dalam situs media sosial juga sangat membantu kesehatan mental sesama anggota keluarga. Membahas tentang keluarga, keluarga memegang peran yang juga tak kalah penting dalam penyampaian literasi kesehatan mental. Berdasarkan data, sebanyak 16 responden belum atau tidak pernah mendapatkan informasi dari keluarganya terkait literasi kesehatan mental. Sedangkan 10 responden lainnya telah mendapatkan literasi kesehatan mental tersebut. Dapat dilihat bahwa jumlah responden yang belum menerima atau tidak menerima lebih banyak dibandingkan responden yang mendapatkan. Sebagian besar mahasiswa tidak pernah diberi edukasi terkait ini. Di lingkungan keluarga, seseorang mengalami pertumbuhan sepenuhnya, sehingga sangat disayangkan apabila masyarakat Indonesia kurang memperhatikan kesehatan mental pada anaknya. Maka dari itu, keluarga setidaknya harus memiliki pengetahuan terkait kesehatan mental, karena dinilai dapat meringankan serta membantu seseorang yang mengalami kesehatan mental, dan bahkan dalam beberapa kasus keluarga dapat mengoreksi gangguan tersebut. Ditemukan juga data bahwa indikasi depresi atau beberapa gangguan ringan lainnya dapat dideteksi oleh anggota keluarga mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait pengetahuan atau komponen apa saja yang telah diterima mahasiswa dari literasi kesehatan mental. Dengan melihat data tersebut, grafik menunjukkan data bahwa dari seluruh komponen tersebut merata. Jadi komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu penjelasan umum kesehatan mental, yang kedua penyebab dan gejala gangguan mental, dan yang terakhir cara menjaga kesehatan mental. Maka dapat dikatakan literasi kesehatan mental di berbagai macam platform yang disebutkan tadi sudah memiliki informasi yang cukup lengkap dan menarik. Dengan informasi yang lengkap, tentunya hal ini dapat menumbuhkan keyakinan mahasiswa akan pentingnya literasi kesehatan mental. Terlebih lagi, cara penyajian yang menarik mampu memberi kepuasan bagi mahasiswa yang membacanya. Berdasarkan data, sebanyak 86,7% menganggap bahwa penyajian literasi kesehatan mental menarik, dan 13,3% lainnya menganggap menakutkan, kurang menarik, dan beragam. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan mahasiswa sudah cukup memahami kesehatan mental, sehingga knowledge, belief, dan attitude yang merupakan aspek utama kesehatan mental sudah terpenuhi di kalangan mahasiswa. Yang terakhir, saya akan membahas terkait kesimpulan. Dari seluruh penjelasan yang saya berikan, dapat disimpulkan bahwa literasi kesehatan mental di Indonesia mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya mahasiswa yang sadar akan pentingnya literasi kesehatan mental. Adanya kesadaran yang tinggi ini
disebabkan oleh berbagai macam platform berbasis teknologi yang memiliki informasi yang lengkap serta penyajian yang menarik dan juga mudah dimengerti. Jadi cukup segitu saja dari saya. Saya harap kalian semua paham dengan pentingnya kesehatan mental. Jangan lupa untuk memperdalam literasi kesehatan, terutama literasi kesehatan mental. Saya harap semua informasi yang saya beri berguna bagi kalian semua. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.